Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Iva. Baik teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Iva. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Iva, Hadir Bu. Arum, Hadir Bu. Lailatul, Hadir Bu. Irma, Hadir. Rizky, Hadir Bu. Ridho. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Anak-anak, ada yang masih ingat enggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerita fiksi Bu. Iya, benar, cerita fiksi. Cerita fiksi kemarin memiliki unsur intristik. Iya, unsur intristik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intristik kemarin terdiri dari apa aja, anak-anak? Ada tema, amanat, fakta cerita, dan saran cerita. Iya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua. Silakan bukunya dibuka ya anak-anak. Halaman 56. Baik Bu. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah Bu. Ya, di sini ada bacaan asal muasal Kesultanan di Maluku Utara. Silakan kalian bergantian membaca. Dan teman-teman yang lain menyimak ya. Baik Baik, Bu. Bu. Silakan Mbak Iva dibaca terlebih dahulu. Iya Bu. Asal muasal Kesultanan di Maluku Utara. Pada suatu sore, Jafar Siddiq duduk di batu besar di pinggir telaga air Sentosa. Tiba-tiba, pandangan Jafar Siddiq tertuju pada setitik cahaya berwarna-warni, tampak seperti pelangi. Kian jelas Jafar Siddiq mengamati. Semakin jelas pelangi itu. Jafar Siddiq terperanjat saat melihat ketujuh bidadari terbang di atas lengkungan pelangi. Ketujuh bidadari itu terbang menggunakan selendang yang serupa dengan 7 warna pada pelangi. Masing-masing bidadari mengenakan pakaian berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jafar Siddiq segera bersembunyi di balik batang pohon besar. Setelah 7 bidadari itu hampir tiba di permukaan telaga, 7 bidadari itu lalu melepaskan selendangnya masing-masing dan meletakkannya di atas bebatuan yang tak jauh dari telaga. Tertariklah ia pada bidadari berselendang ungu. Ia ingin memperistrinya.
Diambillah selendang berwarna ungu dan disembunyikannya di balik bajunya. Seketika hari menjelang malam, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Bidadari berselendang ungu yang merupakan anak bungsu tampak kebingungan karena tidak menemukan selendangnya. Pelangi yang hampir pudar membuat 6 kakak bidadari berselendang ungu harus segera kembali pulang ke kayangan. Mereka terpaksa meninggalkan si bungsu sendirian seraya berpesan, "Baik-baiklah engkau menjaga diri." Bidadari berselendang ungu hanya bisa bersedih hati meratapi nasib malangnya. Ketika bidadari malang itu tengah meratapi nasibnya, Jafar Shidqiq keluar dari persembunyiannya dan menghampiri. Sapanya, "Maaf adik, siapakah engkau? Mengapa pula engkau berada di telaga ini sendirian? Tidakkah engkau takut sendirian di tempat ini?" Bidadari itu pun terkejut mendengar sapaan Jafar Shidqiq. Ditenangkannya kegugupannya. Sebelum menjawab sapaan Jafar Shidqiq, "Tuan, namaku Boki Nurfaisyah. Aku kehilangan selendang hingga tidak bisa pulang kembali ke kayangan." Stop. Silakan dilanjutkan oleh Mbak Arum. Jafar Shidqiq lantas menyarankan sebaiknya bidadari menunggu Boki untuk turut bersamanya. Boki bisa menerima saran Jafar Shidqiq dan mengikutinya. Tidak berapa lama kemudian, Jafar Shidqiq dan Boki menikah. Selama mereka tinggal serumah, Jafar Shidqiq membunyikan selendang Boki di hubungan rumahnya. Jafar Shidqiq juga berjanji kepada istrinya untuk tidak mencegah kepulangannya istri ke kayangnya jika selendangnya telah ditemukan. Kehidupan keluarga Jafar Shidqiq terlihat rukun dan damai. Jafar Shidqiq juga telah dikaruniai 4 anak laki-laki. Jafar Shidqiq mendidik 4 anaknya itu dengan baik. Ia membekali 4 anak laki-lakinya itu dengan ajaran agama. Jafar Shidqiq sangat berharap 4 anak laki-lakinya itu akan tumbuh menjadi orang-orang yang baik kelakuannya dan kelak akan hidup dalam kebersamaan. Walaupun telah hidup berbahagia dan suami dan 4 anaknya, namun Boki tetap juga berniat kembali ke kayangan. Pada suatu hari, ia melihat pelangi yang muncul indah di atas bubungan rumah. Ketika ia tengah mengamati pelangi, mendadak pandangannya terantuk pada sehelai kain berwarna ungu yang terselip di bubungan rumah. Betapa terperanjatnya ia ketika berhasil mengambil kain yang tak lain selendangnya itu. Boki kecewa pada suaminya. Selama itu, suaminya telah berbohong kepadanya. Kekecewaan yang dirasakannya berubah menjadi kemarahan. Ia akan kembali ke kayangan tanpa berpamitan pada suaminya. Sebelum keberangkatan, Boki menghampiri 4 anak laki-lakinya dan berpesan, "Hendaklah kalian senantiasa hidup rukun dan saling menolong. Saling menyayangilah kalian berempat karena kalian berasal dari orang tua yang sama. Senantiasa ingatlah kalian pada pesan ibu, taat dan patuhi perintah dan nasihat ayah kalian." Jafar Shidqiq terpanjat ketika pulang dari ladang dan mendapati 4 anak laki-lakinya menangis. Stop. Silakan Iva untuk dilanjutkan kembali. Baik, Bu. 4 anak laki-laki itu lantas menceritakan kejadian yang terjadi dengan ibu mereka yang telah kembali ke kayangan. Jafar Shidqiq sangat sedih. Sungguh ingin ia terus bersama dengan istrinya yang amat dicintainya untuk mengasuh dan merawat 4 anak laki-laki mereka. Namun semua harapan dan keinginannya itu musnah, menguap bagai air embun terkena panasnya sinar matahari. Jafar Shidqiq sendirian mengasuh, merawat, dan mendidik 4 anak laki-lakinya. 4 anak laki-laki itu pun besar seiring berjalannya sang waktu. Keempatnya tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang baik perangaiannya dan taat beragama. Ketika Maluku Utara terbagi menjadi 4 wilayah kekuasaan, kesemua anak Jafar Shidqiq tertunjuk menjadi pemimpin-pemimpinnya. Anak sulung Jafar Shidqiq menjadi sultan di Bacan dan anak keduanya menjadi sultan di
Jailolo. Anak ketiganya menjadi sultan di Tidore. Anak bungsu Jafar Siddiq menjadi sultan di Ternate. Syah dan para pemimpin Maluku di kemudian hari berasal dari 4 anak laki-laki Jafar Siddiq itu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Ibu yang memberikan pertanyaan nanti kalian jawab ya. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang digunakan ketujuh bidadari terbang? Selendang, Bu. Iya, benar sekali. Ketujuh bidadari tadi terbang menggunakan selendang. Yang kedua, bagaimana ketika bidadari berbaju ungu kehilangan selendangnya? Sangat sedih, Bu. Iya, Dan- karena sangat sedih, tidak bisa Bisa kembali pulang ke ke kayangan. Ya. Yang ketiga, bagaimana kekecewaan Boki Nurfaisyah pada suaminya? Sangat Sangat kecewa, kecewa, Bu. Ya, sangat kecewa ya, dan langsung pergi ke Kayangan tanpa pamitan ke suaminya. Iya, benar sekali. Lalu mengapa Jafar Siddiq terperanjat ketika pulang dari ladang dan mendapati keempat anaknya sedang menangis? Karena melihat sang istri tidak berada di rumah, Bu. Ya, karena sang istri tidak berada di rumah karena pergi ke Ke kayangan kayangan. dan meninggalkannya bersama keempat Anaknya. Lalu yang kelima, di mana kekuasaan keempat anak Jafar Siddiq tadi? Yang pertama di Di Bajang, Bajang, Bu. Bu. Yang kedua di Jailolo. Yang ketiga di Tidore, Bu. Dan yang terakhir ke Ternate, Bu. Ya, benar sekali. Baik, selanjutnya di halaman 67 ada beberapa kosakata dari bacaan asal muasal Kesultanan di Maluku Utara. Ini kalian kerjakan ya di buku tulis. Iya, Baik, Bu. Lalu dikumpulkan di ibu ya. Baik, Bu. Selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Sudah semua ya ini? Sudah, Bu. Kalian tadi sudah menyimak temannya membaca teks Asal muasal Kesultanan di Maluku Utara, Utara, Bu. ya di Maluku maaf, di dalam teks tadi terdapat beberapa tokoh. Ada Jafar Jafar Siddiq, ada Boki Nurfaisyah, Nurfaisyah, ada ada 4 anak anak Jafar Siddiq Siddiq, dan dan ketujuh bidadari. Tokoh Jafar Siddiq tadi mempunyai sifat apa? Sopan, Bu. Menyayangi keluarga. Licik dan juga ingkar janji. Ya. Kalau sifat dari Boki Nurfaisyah, Menyayangi anaknya, Bu. lalu kalau sifat dari keempat anak Jafar Siddiq tadi apa ya? Baik, Bu. Mempunyai jiwa kepemimpinan. Lalu kalau ketujuh bidadari tadi mempunyai sifat? Ceria, Bu. Sudah paham semua tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Kita tadi belajar tentang apa? Asal muasal Kesultanan
Kesultanan di Maluku Utara, Bu. Iya, ada beberapa tokoh dalam cerita Cerita. tersebut. Dan bagaimana sifat-sifat dari semua tokoh tadi? Macam-macam, Bu. Iya. Kalau untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan dikerjakan halaman selanjutnya. Itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan dikerjakan bukunya halaman 68. Baik, Bu. Baik, Bu. Bukan unsur cerita asal muasal Kesultanan di Maluku Utara yang meliputi tema, tokoh, alur, latar, dan Amanat. dikumpulkan minggu Depan. Baik, Bu. Ya. Karena materi hari ini sudah selesai, marilah kita menyanyikan lagu Lir Ilir. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya mau memimpin, Bu. Ya, silakan Mbak Iva. Baik, teman-teman, sebelum pulang kita menyanyikan lagu Lir Lir Ilir. Ilir. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lir ilir, tandure wong sumilir. Tak ijo royo, tak senggo kemanten anyar. Jaangon, penek no blimbing kuwi. Lunyu penek no kanggo basu dodo tiro. Dodo tiro, kumandhap dodo ing pinggir. Dondo mono jumatono kanggo sepo mengko sore. Mumpung padar kangulane, mumpung jembar kalangane. Surao, Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.